Salam alehem, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah keluarga yang awalnya kita telah menaikkan pujian bagi nama Tuhan dan berdoa, dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu tetap siapkan hati dan pikiran dan juga Alkitab kita, dan kita akan juga membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, sebab di sore hari ini di dalam setiap hari Rabu kami gereja GPB yang ada Tuhan, termasuk GPB Immanuel Bung Karno Mataram, akan melakukan ibadah keluarga. Jemaatmu yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan hambamu di tempat ini melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, kami bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan buka hati pikiran kami dan berikan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh membaca firman-Mu dengan tuntunan Tuhan, dan kami boleh mengerti dan melakukan serta memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber keselamatan buat hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari disilakan berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-20, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membaca Amsal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, selamat sore untuk kita semuanya. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam perjumpaan kita lewat kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Saya berharap kita semua sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan. Pembacaan kita tadi di sini telah kita baca bersama-sama, ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Dalam ayat yang keempat di sana bicara tentang pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Begitu juga poin yang kedua bicara tentang rancangan di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, tema kita pada saat ini yang ditulis oleh penulis di dalam Sabda Bina Umat diangkat dengan satu judul, Jangan Malas agar rencana hidup terwujud. Kita melihat, kita mendengar pernah ada yang dikatakan dengan istilah homo faber. Apa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Homo faber adalah konsep yang menggambarkan bahwa manusia adalah manusia pekerja. Artinya juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini yang utama juga adalah bagaimana manusia ini hidup bekerja. Nah, lawan daripada homo faber adalah homo ludus. Homo ludus itu bicara tentang konsep bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa tanpa bekerja. Tentu ini kita harus ingat, kita harus sadari bersama bicara tentang bekerja. Karena bekerja ini juga merupakan sebuah amanah, sebuah perintah dari Tuhan. Ditulis di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, 28. Ketika Tuhan telah menciptakan semuanya termasuk manusia, manusia disuruh oleh Tuhan untuk bekerja.
bekerja dengan mengelola, dengan menaklukkan, dengan menguasai bumi untuk mereka bisa hidup di tengah-tengah dunia. Tidak hanya itu, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Hawa dan Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada mereka, "Hai Adam, engkau akan berjuang keras, ya. Engkau harus bekerja dengan keras untuk bisa memperoleh makanan." Nah, dari situlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan bahwa kembali lagi hidup manusia itu tidak luput dari sebuah pekerjaan yang ada. Karena Allah sendiri Sang Pencipta juga selalu bekerja sejak zaman dulu, sejak sebelum penciptaan sampai kepada penciptaan, sampai juga pada saat ini dan seterusnya. Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia terus bekerja dan bekerja. Inilah yang menjadi satu pelajaran buat kita bersama. Di dalam perikop bacaan kita pada saat ini, tadi di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, bicara tentang pada musim yang dingin, si pemalas tidak membajak. Satu hal yang harus kita mengerti bersama, di dalam sebuah kehidupan bangsa Israel, dikenal ada dua musim. Musim panas atau dikenal sebagai musim kemarau, dan juga musim penghujan atau dikenal sebagai musim dingin. Nah, dalam musim penghujan atau musim dingin, mereka juga mengenal bahwa ada dikatakan hujan awal yang dikenal dengan istilah yore, dan juga ada dikenal dengan hujan akhir yang dengan istilah malgos. Hujan awal ini apa, Ibu Pendeta? Hujan awal ini adalah hujan awal di mana orang-orang Israel ya harus mulai bekerja, dalam arti mereka harus sudah menyiapkan lahan perkebunan mereka. Mereka harus sudah mulai menggarap untuk nanti setelah itu mereka menaburi benih-benih yang harus mereka tanam, seperti tanaman, ya, tumbuhan, sayuran, dan juga gandum di dalam melangsungkan kebutuhan hidup mereka. Nah, tadi kenal ada juga dikatakan hujan akhir atau dengan istilah malgos. Hujan akhir ini dipahami, dimengerti oleh bangsa Israel sebagai hujan yang akan memberikan pertumbuhan bagi tanaman mereka. Sehingga ketika itu selesai dalam musim kemarau, dalam musim panas, di mana mereka akan mulai memanen, mereka akan mulai menuai, mereka bisa dapat melakukannya dan mengumpulkan hasil yang mereka sudah lakukan. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Itulah sebabnya dalam kitab Amsal dikatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, termasuk kita sebagai manusia, khususnya juga diperuntukkan pada konsep waktu itu kepada bangsa Israel, agar supaya sebagai umat Tuhan, sebagai penciptaan Tuhan, mereka tidak boleh hidup menjadi orang yang pemalas. Ingat, orang yang pemalas tidak akan bisa hidup bertahan lama. Mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kalau saja mereka ketika masuk di dalam musim penghujan, musim dingin, mereka tidak membajak, mereka tidak menabur, bagaimana mereka bisa menuai? Bagaimana mereka bisa dipanen? Apa yang mau dituai? Apa yang mau dipanen? Karena pada waktu musim dingin mereka malas, mereka tidak berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak, Ibu, apakah pernah mendengar sebuah cerita dongeng tentang semut dan juga belalang? Kita tahu semut ini juga diangkat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6.
Di situ kita sebagai manusia diajak untuk belajar tentang cara kehidupan semut. Semut itu di mana mereka selalu untuk bekerja keras, ya. Dikatakan bahwa mereka terus untuk mencari makanan, untuk mengumpulkan makanan, sehingga pada waktunya dalam musim panas, musim kemarau, mereka sudah punya persediaan makanan yang ada. Dalam Amsal pasal yang ke-6 dikatakan agar pemalas belajar seperti semut. Belajar seperti semut dalam arti lihatlah laku mereka, di mana mereka terus bekerja dengan keras yang ada. Ya, tidak sama dengan belalang tadi. Pada waktu dia harus mengumpulkan makanan, mencari makanan, tapi ketika pada musim panas, musim kemarau, karena dia tidak bekerja pada musim dingin, musim penghujan, dia tidak mengumpulkan makanan, akhirnya apa terjadi? Dia tidak punya persediaan makanan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita selalu diajar untuk belajar seperti semut yang selalu punya semangat, punya kegigihan. Seperti ada pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Ini yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tidak boleh menjadi seorang pemalas yang ada. Kita lihat sekarang kondisi-kondisi saat ini dengan COVID-19 yang ada. Dengan keadaan di mana banyak orang PHK. Ketika mereka berada di atas dalam arti mereka punya uang, ya, mereka punya kesempatan untuk bekerja, mereka tidak bekerja dengan baik, baik dalam perkantoran yang ada, baik juga di tempat-tempat di mana mereka harus bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun. Saat di mana Tuhan memberikan pekerjaan sama mereka, mereka malas-malas, mereka banyak absen, tidak masuk kerja, bolos. Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika COVID melanda dunia ini, ketika kita juga merasakan apa yang terjadi, banyak orang di PHK dengan kondisi seperti ini, kita melakukan usaha dan dagangan tidak seperti dulu lagi, akhirnya apa yang terjadi? Penyimpanan kita yang ada, yang harusnya kita simpan sejak awal itu tidak ada. Sehingga banyak orang yang stres, banyak orang depresi. Bahkan itu berdampak juga dalam perkawinan. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, karena mereka tidak sanggup menjalani hidup. Ekonomi mereka semakin menurun. Jadi kita harus belajar dengan peristiwa-peristiwa keadaan seperti ini. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita diberikan tenaga, saat diberikan kesehatan oleh Tuhan, baik kita bekerja di gereja, baik kita bekerja di tengah-tengah masyarakat, di dalam pemerintahan, mari kita menggunakan tenaga yang ada, kita menggunakan kesehatan yang ada, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk rajin dalam pekerjaan kita. Jangan mengikuti orang lain yang hanya malas, menunggu rezeki dan sebagainya, tetapi itu pasti tidak akan mereka dapatkan karena mereka sendiri tidak berbuat apa-apa. Hal yang kedua di situ dikatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang kelima, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Manusia punya rencana, manusia punya cita-cita yang ada. Saya punya rencana, saya punya cita-cita untuk masa depan yang lebih baik dengan apa yang Tuhan berikan, segala keterampilan, kemampuan, kepandaian yang Tuhan berikan kepada saya. Namun kalau orang yang tidak pandai, apapun yang dia miliki, kepandaian, keterampilan, talenta yang Tuhan berikan kepadanya, kalau itu tidak dia lakukan, tidak dia wujud nyatakan, maka rencana, cita-cita, dan rancangannya itu menjadi sia-sia. Ya, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang ada. Tetapi bagi orang yang bijak, seperti ayat kelima dikatakan, orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya ketika kita juga dikatakan harus menjadi orang yang pandai, orang yang bijak,
kita harus menggunakan segala talenta, kemampuan, keterampilan kita untuk kita bisa mencapai cita-cita dan juga rancangan atau rencana juga di dalam perjalanan hidup kita. Mari sebagai orang tua kita mengajari hal ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Yang pertama adalah bekerjalah. Ketika kita bekerja, dalam arti bekerja di rumah, di pelayanan, dan juga di tengah-tengah masyarakat, termasuk anak-anak kita, bekerja dalam artinya tekun belajar dengan baik, yang ada pasti mereka memiliki masa depan yang baik, ya. Mereka akan dicari orang untuk di dalam pekerjaan. Mereka tidak akan susah-susah lagi mencari pekerjaan karena mereka sudah punya bekal ilmu, pendidikan, iman yang baik, sehingga orang akan berlomba-lomba, perusahaan akan berlomba-lomba mencari anak dan cucu kita karena melihat kepandaian, ketekunan, dan kerajinan kita. Yang kedua, ajarlah anak-anak untuk terus tampil menunjukkan talenta, karunia mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan pasti akan tercapai. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang tua, jadilah contoh yang baik bagi anak dan cucu kita. Jangan suruh mereka belajar dengan keras, dengan tekun. Jangan suruh mereka bekerja dengan rajin kalau kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik bagi mereka. Dimulai dari kita sebagai orang tua dan kehidupan keluarga untuk rajin di dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Karena Yesus dan Allah kita sendiri telah mengajari kepada kita untuk terus bekerja sampai kepada akhir hayat kita. Selamat terus bekerja demi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lalai, kami abai, kami malas, tidak aktif, tidak tekun di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik dalam kehidupan rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan, baik di tengah masyarakat, maupun juga di dalam pelayanan kami yang ada. Kami hanya terus berharap minta berkat kepada Tuhan, tetapi kami tidak menjalankan dengan tekun kewajiban kami sebagai manusia yang harus bekerja dengan keras. Jangan biarkan kami, tegur kami dan nasihati kami untuk tidak ikut-ikut seperti orang lain yang hanya duduk bermalas-malasan menunggu nasib dan berkat mereka, yang sebenarnya itu hanya sebuah hayalan yang tidak bisa mereka peroleh tanpa perjuangan. Oleh karena itu Tuhan, mari dengan firman yang sudah kami dengarkan, mulai saat ini kami sadari bersama untuk kembali tekun di dalam pekerjaan kami sebagai orang tua. Kami bekerja untuk mendidik, mengajari anak-anak, cucu, dan seluruh anggota keluarga kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu juga nanti ketika kami terlibat di masyarakat, bahkan juga dalam pelayanan. Dan itu akan menjadi contoh bagi anak dan cucu kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami rajin bekerja, apa yang menjadi satu rancangan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi rencana kami ke depan, pastinya Tuhan akan berkati, pastinya akan mencapai sebuah tujuan yang indah. Karena ada perjuangan, pengorbanan yang telah kami tunjukkan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja kami GPIB di tingkat sinodal dan mupel. Berkati fungsionaris majelis sinode yang ada, karyawan-karyawati di sana. Berkatilah BP mupel di berbagai tempat termasuk NTB Bali. Berkati jemaat-jemaat GPIB yang di kota-kota, di desa-desa, termasuk kami yang di sini di Mataram, GPIB Immanuel Bung Karno Mataram dan WR Supratman. Berkatilah gereja-gereja tetangga ke kami yang ada Tuhan, denominasi-denominasi yang ada, agar supaya kami boleh bersama-sama melaksanakan panggilan pengutusan kami dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga banyak orang mengenal Engkau Tuhan dan menerima Engkau Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah kami untuk GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, para presbiter, pendeta, diaken, penatua, para juga komisi, panitia, pengurus pelayan pekat, mulai dari mereka yang membimbing anak-anak kami kecil PA sampai ke lansia. Berkati jemaatmu yang juga turut ambil bagian di dalam pelayanan apapun, tim satgas dan semuanya.
Bahkan berkatilah juga para pegawai, berkatilah juga jemaat-jemaat-Mu dalam gumul juang mereka, di dalam duka cita, dalam sakit penyakit, dalam pemulihan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam masalah keluarga mereka. Berkati dan kuatkan mereka juga. Dan biarlah dengan sukacita syukur yang kami peroleh, ajari kami juga untuk tidak sombong dalam perkawinan, panjang umur, ulang tahun kelahiran, dan juga berkat-berkat yang kami peroleh, ajari kami untuk juga memberikan terbaik untuk Tuhan, membantu sesama kami dengan berkat yang ada. Berkatilah kota-kota yang dimana kami tinggal, pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, gubernur, wali kota, bupati yang ada di NTB Bali dan NTB Mataram, dan juga tempat-tempat lain. Berkati juga pemerintah pusat yang ada Tuhan, dan juga keamanan yang ada. Kiranya Tuhan berkati semua supaya semua berjalan yang indah. Bagi mereka yang juga saat ini dalam pergumulan di tengah pengungsian akibat bencana alam, kiranya Tuhan berikan ketabahan kepada mereka. Setiap donatur yang ada Tuhan berkati untuk juga membantu sesama mereka supaya mereka juga pulih juga secara mental yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, pekerjaan pelayan kami, dan keseharian kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat di hadapan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan di tengah masyarakat dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.